Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berada di tempat ini untuk kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita akan puji, kita akan sembah Dia karena Dia layak disembah, karena Dia layak dipuji. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Bertahta
kami sembah, Allah yang layak kami puji, Allah yang maha baik, teramat baik dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami kerjakan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, yang bisa kami lakukan hanyalah memuji dan besarkan nama-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, itulah bagian kami Tuhan yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Allah bekerja dimanapun kami berada Tuhan. Roh Allah sanggup mengerjakan bagiannya, merubah hidup kami, mengubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua, pelayan-pelayan-Mu dan jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tinggikan Dia, karena Allah sanggup menolong kita ketika kita mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun Tuhan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah pencipta seisi langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar firman-Mu itu dapat menjadi pedoman hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Demikian juga Tuhan kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami dapat menerima di tanah hati kami yang paling subur. Sehingga firman-Mu dapat tertanam. Firman-Mu dapat berbuah-buah. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dapat mengubah hidup kami. Dapat menjadikan hidup kami lebih lagi Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam surga kami ucap syukur dan berdoa. Dan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan ini. Judul atau tema renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah belajar takut akan Tuhan. Hal ini kita akan bisa lihat dan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah merupakan unsur penting di dalam kehidupan orang percaya. Takut yang bagaimana yang dimaksudkan? Sebab ada banyak orang yang takut akan sesuatu. Misalkan saja takut akan hantu. Takut ketinggian, takut keramaian dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan bukan yang seperti itu. Secara alkitabiah, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam arti positif. Artinya kita menghormati Dia karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya dan kebesarannya. Tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen cenderung berpikir, berkata, bertindak, ataupun berbuat sesuatu dengan sesuka hatinya. Rasa takut akan Tuhan yang seperti ini juga tidak didasari oleh karena takut mengalami hukuman atau karena takut masuk neraka. Karena jika ini yang terjadi, maka rasa takut semacam ini tidak didasarkan pada kasih Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan dan tindakannya sebagai ekspresi kasih kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan berusaha untuk hidup seturut firman-Nya. Menjauhkan diri dari segala kejahatan atau dosa. Dan dengan kerelaan hati
sendiri, bukan karena terpaksa atau karena didorong oleh orang lain. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Pengkhotbah katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah merupakan suatu kewajiban. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah tahu Tuhan itu dan mengenal akan kasih-Nya yang begitu dahsyat. Itu sebabnya adalah merupakan hal yang lumrah untuk kita bisa menghormati Dia dengan takut. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau dan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita yang sudah mengenal Dia, yang sudah merasakan akan kasih Tuhan itu, kita berusaha, kita berupaya untuk boleh menenangkan hati Tuhan di dalam tindakan kita, perbuatan kita, bahkan ucapan kita. Sehingga melalui apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita ini boleh mencerminkan bahwa kita ini adalah merupakan anak-anak Tuhan. Anak yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Nah, saudaraku, hal ini yang merupakan suatu hal yang luar biasa, yang Tuhan sangat rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, kita tahu di dalam Ayub pasal yang pertama, Allah sendiri berkata bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Dan itu dibuktikan di dalam kehidupannya, saudaraku. Ayub tidak perlu berkoar-koar mengatakan bahwa aku ini takut akan Tuhan. Tidak, saudaraku, tetapi dia wujudkan di dalam perbuatannya. Ketika anak-anaknya selesai adakan arisan keluarga, dikatakan di dalam firman Allah, dia datang bersujud di hadapan Tuhan dan membawa persembahan. Karena dia berpikir jangan-jangan anak saya berbuat dosa sehingga mereka akan mendapatkan hukuman. Itu sebabnya dia membawa persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Dia hormat akan Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan akan Tuhan. Baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya. Saudaraku, luar biasa toh saudaraku, kita lihat di sini. Lalu apa sebenarnya yang kita mau dapatkan ketika kita takut kepada Tuhan? Di dalam ayat Mas yang kita sudah baca tadi, di dalam ayat 34 dari Mazmur ayat yang ke-10 itu dikatakan di sana, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudaraku, jadi ada berkat yang Allah sediakan, yang Allah mau limpahkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang takut akan Dia. Bahkan di dalam firman dikatakan tidak akan berkekurangan. Saudaraku, ada 4 hal yang saya catat di sini yang menjadi bahagian kita, yang akan kita peroleh, alami dalam kehidupan kita ketika kita takut akan Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Hidup di dalam kebahagiaan dan ketentraman. Di dalam Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama, di sana kita membaca firman Tuhan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku,
Luar biasa. Bukankah semua orang ingin berbahagia? Bukankah semua orang ingin damai? Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti bagaimana jalannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi di dalam firman Allah ini jelas sekali dikatakan, ketika kita takut akan Tuhan, maka Allah memberikan kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian di dalam kehidupan kita. Bukan saja secara pribadi, tetapi dalam keluarga kita, di dalam istri dan anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Satu hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, di sana kita baca firman Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku, jadi kita melihat sini hal yang pertama, ketika kita takut akan Allah, Dia berikan kebahagiaan, ketenteraman, bahkan dikatakan Dia memberikan perlindungan bagi anak-anak kita. Satu hal yang dirindukan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat di sini dalam firman Tuhan, ketika orang takut akan Tuhan, maka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara, ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Ini perkataan Allah sendiri, bukan perkataan dari seorang pendeta atau penginjil. Tetapi Allah sendiri yang berfirman bahwa orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 bagian A, di sana dikatakan oleh firman Allah, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Luar biasa, saudaraku. Jadi ada ganjaran yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia, yang hidupnya Dia jaga untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan di sini tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Tuhan sediakan, Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar takut akan Tuhan sebagaimana tema firman pada kesempatan ini. Biarlah kita belajar, saudaraku, jikalau kemarin kita kurang begitu takut akan Tuhan, tetapi melalui renungan firman Allah pada kesempatan ini, saya mengajak untuk kita bersama-sama, mari belajarlah takut akan Tuhan, sebab ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dan yang Dia akan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 dikatakan di sana oleh firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, luar biasa, saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan dikatakan di sini mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan mengamati setiap langkah kehidupannya. Mata Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Saudaraku, suatu waktu murid-murid pergi menyeberang Danau Galilea sementara Yesus ada di bukit berdoa seorang diri. Sudah tengah malam bahkan menjelang dini hari. Sementara itu murid-murid ada dalam keadaan menghadapi badai yang cukup besar.
Mereka ketakutan, mereka putus asa. Tapi Alkitab berkata, Yesus melihat mereka. Mata Tuhan mengamat-amati keberadaan murid-muridnya. Dan tidak hanya berhenti di mengamat-amati, melihat, tetapi dikatakan oleh firman Allah, Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-murid. Bahkan Yesus masuk dalam perahu itu sehingga murid-murid merasa tenang dan bahkan danau pun juga merasa tenang dari badai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus. Jadi kita melihat bagaimana luar biasanya saudaraku Tuhan perlakukan orang yang takut akan Dia. Seperti saya katakan tadi, murid-murid yang ada di dalam danau, dalam menghadapi badai yang besar, dalam ketakutan, keputusasaan, tetapi Tuhan matanya tertuju atas mereka, bahkan menolong kehidupan mereka. Nah saudaraku, hal yang keempat yang kita bisa lihat bagi orang yang takut akan Tuhan adalah doa didengar. Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-149. Mazmur 149 ayat 19. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa doa kita Tuhan jawab, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam Mazmur 145 ayat 19 demikian firman Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saya baca sekali lagi. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, luar biasa. Ganjaran yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Tuhan secara khusus menendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan minta tolong. Doa-doa mereka yang takut akan Tuhan. Dan tidak hanya mendengar tetapi dikatakan dalam firman Tuhan Dia menjawab doa orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukankah kita rindu ketika kita berdoa Tuhan akan jawab? Ini salah satu kuncinya saudaraku, takutlah akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan berikan ganjaran di mana Dia menendingkan telinganya, bahkan memberikan jawaban atas doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Nah saudara, luar biasa. 4 hal ini menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan oleh firman Allah tadi katakan dalam setiap kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat contoh yang sangat populer di dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang bernama Yusuf, saudaraku. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun dia berusia masih muda, tetapi dia telah belajar untuk hidup takut kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berada di rumah Potifar, tuannya sebagai budak belian. Dia menghadapi rayuan, godaan daripada istri Potifar. Bukan sekali, 2 kali. Tetapi berulang kali saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Oleh sebab dia takut akan Tuhan. Dia menolak dengan tegas. Dia tidak mau melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 9b di sana dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Bagian B dari ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudaraku,
Tidak ada satupun saksi, saudaraku, semuanya sudah keluar. Memang sengaja disuruh keluar oleh istri Potifar supaya dia bebas menggoda akan Yusuf. Tetapi Yusuf mempunyai pendirian yang teguh. Dia takut akan Tuhan dan dia berkata, enggak mungkin saya lakukan dosa yang besar ini. Dan akhirnya dia lari dalam keadaan tidak berbaju karena bajunya ketinggalan di dalam kamar istri Potifar. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam perjalanan Yusuf, saudaraku, di dalam suka duka yang dia alami, saudaraku, Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan tidak menutup mata akan Yusuf. Tetapi mata Tuhan tetap tertuju kepada Yusuf, mengamati dia. Bahkan Alkitab berkata Tuhan menyertai dia. Baik ketika di dalam rumah Potifar maupun ketika dia berada di dalam penjara. Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya kita tahu ending daripada perjalanan Yusuf itu. Dia keluar dari penjara menjadi orang yang nomor 2 di tanah Mesir. Dia menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa Mesir, bahkan juga bangsa Israel. Dalam kehidupannya sebagai orang yang takut akan Allah. Saudaraku, kita lihat janji Tuhan ini dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya secara real, Yusuf alami janji-janji ini, di mana kebahagiaan Allah berikan, ketentraman, juga dia tidak merasa kurang sesuatu apapun. Bahkan dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi bangsa Israel. Sebab itu mari saudaraku, kita memiliki kerinduan. Mari belajar untuk takut akan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi mari saudaraku, biarlah kita belajar untuk takut akan Tuhan. Dan kita melihat tadi ganjaran yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami keempat hal ini yang juga dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya. Dan tentunya kita juga akan alami dalam kehidupan kita jikalau kita benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih. Biar kiranya firman Allah ini boleh membangkitkan semangat kita, motivasi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita boleh belajar takut akan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak seperpanjang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam sorga, kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan pada kesempatan ini. Kami sudah mendengar sebahagian daripada firman-Mu Tuhan.
Di mana firman-Mu Tuhan boleh mengatakan kepada kami untuk kami boleh belajar takut akan Engkau. Untuk hormat akan Engkau. Karena ada hal-hal yang indah yang Engkau akan berikan bagi kami ketika kami takut akan Tuhan. Ada kebahagiaan, ketentraman, bahkan pengawasan Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga kami. Bahkan Engkau juga memberkati anak-anak kami. Sebab itu Tuhan, mari firman Allah yang kami sudah dengar, Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami dan kerjakan dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya, kami juga boleh alami dalam kehidupan kami. Karena kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang mengerti, mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dan yang kami tahu hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap problema masalah yang kami hadapi, yang oleh jemaat-Mu hadapi. Sebab itu mari Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, tumpangkan tangan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu teguhkan, yang sakit berikan kesembuhan. Bahkan yang sudah undur daripadamu Tuhan, Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Jangan biarkan mereka binasa, tetapi mari Tuhan biarlah Engkau bawa kembali, boleh menikmati kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Di saat-saat kita telah menikmati bulan kemerdekaan yang ke-75 NKRI. Kita telah ikuti ibadah online saat ini. Baik untuk yang umum maupun ibadah online untuk sekolah minggu, youth, tetap berjalan seperti biasa tiap minggu. Kecuali nanti ada pengumuman-pengumuman berikutnya. Lantas kita tetap bisa ikuti ibadah doa online setiap Sabtu jam 19. Sekali lagi tiap Sabtu jam 19 ada ibadah doa online. Sehingga kita boleh mendalin komunikasi di hadirat Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan bersama. Selain itu, atas nama Ibu Gembala Pendeta Lianawati Sutrisno bersama jajaran hamba-hamba Tuhan beserta majelis dan pengurus gereja, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan kepercayaan pelayanan kepada kami, juga berupa dukungan-dukungan baik dalam doa maupun dukungan persembahan yang sangat membantu untuk proses pelayanan selama ini. Seperti biasa, dapat Bapak Ibu sampaikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan, langsung diterima di SAP atau Surya Asih Persada tiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nanti ada hamba-hamba Tuhan atau petugas yang akan menerima apa yang Bapak Ibu Saudara sampaikan demi mendukung pekerjaan Tuhan. Atau juga lewat transfer bank BCA dengan nomor 0374 340 723. Saya ulangkan 0374 340 723
atas nama Nyo Jong Bi. Kemudian pengumuman berikutnya, kami menghimbau tetap adakan jalinan komunikasi yang saling membangun di antara kita lewat sarana-sarana komunikasi yang Bapak Ibu miliki. Sehingga kita tetap dibangun tali persaudaraan, kasih, saling menguatkan, saling berbagi firman, mungkin sharing lewat sarana komunikasi yang ada. Dan akhirnya saya sampaikan tetap menjaga jarak apabila Bapak Ibu harus keluar rumah. Jangan lupa pakai masker dan sesampai di rumah kembali cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Itulah biarlah suatu kebiasaan baru dimunculkan di dalam hidup kita demi memberkati orang lain dengan cara-cara kita menjaga kesehatan bersama. Sekian pengumuman, saya serahkan pada hambanya yang akan doa berkat buat kita semua. Amin. Kembali Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu di akhir ibadah kami pada kesempatan ini Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu, memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Kami mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan biarlah Engkau teguhkan semuanya itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba-Mu secara khusus berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno dalam usianya yang sudah lanjut Tuhan. Sebagai gembala Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berikan semangat Tuhan untuk boleh tetap melayani Engkau di dalam segala keterbatasannya yang ada. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Demikian juga majelis, aktivis, semuanya Tuhan Engkau berkati dan pakai kami Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap kali kami boleh mengambil bagian tugas di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga tim musik, tim multimedia, Engkau berkati mereka, Engkau melihat jerih lelah mereka Tuhan, dan kami tahu Engkau tidak akan tinggal diam. Pun juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar, penduduknya kurang lebih 260 juta Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau mengerti cita-cita bangsa kami adil dan makmur Tuhan. Dan kami tahu hanya ini bisa dicapai jikalau Allah bekerja di dalam bangsa kami. Sebab itu curahkan roh-Mu atas bangsa kami. Beri hikmat akal budi bagi presiden, wakil presiden, para menteri, demikian juga TNI Polri dan seluruh pejabat negara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, memberkati mereka. Berikan mereka kesatuan Tuhan untuk bersinergi mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, membawa bangsa ini menuju cita-cita yang luhur, yaitu adil dan makmur. Dalam segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, seperti COVID-19 Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan hikmat bagi yang berwenang menanganinya Tuhan, sehingga ada jalan keluar dan melalui itu nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba berdoa bagi setiap orang yang melihat tayangan
akan ibadah online ini ya Bapa. Biarlah Engkau berbicara lewat pujian, lewat firman Allah yang sudah diperdengarkan. Mereka boleh dijamah setiap pribadi. Hati mereka boleh disentuh firman Allah sebagaimana firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan sia-sia, tidak akan kembali jikalau tidak mengerjakan kehendak-Mu di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, memberkati saudara dimanapun juga berada sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.